Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu baik-baik saja dan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada pagi hari ini kita telah memasuki pertemuan yang kedua. Nah, sebelum memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa menurut amalan dan ajaran masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Nah, alhamdulillah sekarang kita telah memasuki pertemuan yang kedua. Ada yang tahu pada pertemuan ini kita membahas tentang apa? Nah ya, jadi pada pagi hari ini kita akan membahas materi yang kedua, yaitu mengenai persendian pada manusia. Alangkah lebih baiknya kita mengetahui dahulu tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ada 4 poin yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian dari persendian secara tepat melalui studi literatur dan video pembelajaran. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan fungsi dari persendian secara tepat melalui studi literatur dan video pembelajaran. Yang ketiga, peserta didik dapat mendeskripsikan struktur persendian secara tepat melalui studi literatur dan video pembelajaran. Dan yang tujuan yang keempat, peserta didik dapat menguraikan macam-macam tipe persendian secara tepat melalui studi literatur dan video pembelajaran. Nah, langsung saja Ibu ingin bertanya terlebih dahulu kepada kalian. Nah, apa yang menyebabkan tulang itu dapat bergerak? Mungkin ada yang tahu dari teman-teman sekalian, atau nanti kita akan cari tahu jawabannya setelah kita memaparkan materi pada pagi hari ini. Oke, kita akan memasuki materi yang pertama, yaitu tentang pengertian dari sendi. Nah, jadi persendian ini biasa juga disebut juga dengan artikulasi. Nah, ini merupakan hubungan antara dua tulang atau lebih, baik yang dapat digerakkan maupun tidak dapat digerakkan. Nah, jadi seperti pertanyaan Ibu sebelumnya, apa yang menyebabkan tulang dapat bergerak? Nah, jadi yang menyebabkan itu adalah sendi. Nah, jadi sendi inilah yang menghubungkan antara dua tulang atau lebih. Nah, sendi ini juga yang menyebabkan kita dapat bergerak dan beraktivitas dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kemudian yang kedua yaitu apa saja fungsi dari sendi. Nah, jadi fungsi ini sebagai penghubung antara tulang. Nah, agar tulang kita itu dapat bergerak. Nah, kemudian selain itu juga memberikan fleksibilitas dan pergerakan pada tempatnya dan juga sebagai poros anggota gerak. Nah, sesuai dengan pengertiannya tadi, bahwa sendi itu yang menghubungkan antar tulang, maka fungsi dari sendi ini yaitu untuk dapat menggerakkan dari tulang tersebut. Nah, kalian telah mengetahui fungsi dari sendi dan pengertian dari sendi. Nah, lalu kita akan membahas mengenai struktur sendi. Nah, jadi untuk struktur sendi ini, sendi terdiri dari beberapa komponen, yaitu ada 5 komponen yang menunjang persendian agar dapat melakukan fungsinya. Nah, yang pertama itu ada ligamen, yang kedua ada kapsul sendi, yang ketiga ada cairan sinoval, yang keempat ada tulang rawan hialin, dan yang kelima ada bursa. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi dari masing-masing komponen ini. Nah, selanjutnya kita akan membahas masing-masing fungsi dari 5 komponen penunjang pada struktur sendi. Nah, yang pertama yaitu ligamen. Nah, jadi ligamen ini merupakan jaringan ikat fibrosa yang berfungsi mencegah pergerakan sendi secara berlebihan. Nah, jadi ligamen inilah yang akan mengatur pergerakan sendi. Nah, kemudian yaitu kapsul sendi. Nah, jadi kapsul sendi ini merupakan struktur tipis tapi kuat yang berada di dalam sendi. Nah, peran dari kapsul sendi ini untuk menahan ligamen. Nah, ligamen tadi merupakan komponen yang pertama. Nah, kemudian yang ketiga yaitu cairan sinoval. Nah, jadi cairan sinoval ini merupakan cairan pelumas sehingga gesekan berjalan lancar, halus, dan tidak menimbulkan rasa nyeri atau sakit. Nah, jadi cairan sinoval ini yang berperan agar persendian kita itu tidak menimbulkan rasa sakit dan nyeri.
Nah, kemudian komponen yang keempat yaitu tulang rawan hialin. Nah, fungsi dari tulang rawan hialin ini sebagai bantalan, nah agar sendi tidak nyeri saat bergerak. Nah, jadi tulang rawan hialin ini yang berperan sebagai bantalannya agar saat sendi itu digerakkan itu tidak nyeri. Nah, kalau cairan sinoval tadi dia sebagai pelumas sehingga pergerakan sendi itu jadi lancar. Nah, kemudian komponen yang kelima yaitu bursa. Nah, jadi bursa ini merupakan kantong tertutup yang dilapisi membran sinoval yang terletak di luar rongga sendi. Nah, jadi ada berapa struktur komponen penyusun sendi? Nah, jadi ada 5. Yang pertama itu ada ligamen, yang kedua kapsul sendi, yang ketiga cairan sinoval, yang keempat tulang rawan hialin, dan yang kelima bursa. Nah, untuk gambarnya bisa anak-anak lihat pada gambar tadi ya. Kemudian pembahasan yang keempat yaitu mengenai tipe sendi. Nah, jadi berdasarkan strukturnya, persendian itu dapat dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama ada persendian fibrosa, kemudian kedua persendian kartilago, dan yang ketiga persendian sinoval. Nah, lalu apa saja yang membedakan dari ketiga struktur persendian ini? Nah, kalau persendian fibrosa itu merupakan persendian yang tidak dapat bergerak atau tidak dapat digerakkan. Nah, kemudian untuk yang persendian kartilago ini merupakan persendian yang gerakannya itu sedikit. Jadi dia tetap bergerak namun gerakannya itu sedikit. Nah, kemudian yang ketiga yaitu persendian sinoval. Nah, berbeda dengan 2 persendian sebelumnya, persendian sinoval ini merupakan persendian yang leluasa bergerak atau geraknya itu bebas. Nah, jadi anak-anak bisa melihat atau mengingat. Nah, berdasarkan strukturnya persendian itu terbagi menjadi 3, yaitu persendian fibrosa, persendian kartilago, dan persendian sinoval. Yang membedakan pada fibrosa itu persendiannya tidak bergerak, pada persendian kartilago itu bergeraknya sedikit, kemudian pada persendian sinoval itu geraknya bebas. Nah, tipe yang kedua itu berdasarkan gerakannya. Kalau tadi kan berdasarkan strukturnya. Nah, kemudian berdasarkan gerakannya, persendian juga dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok. Yang pertama yaitu sendi sinartrosis. Nah, jadi sendi sinartrosis ini bisa juga disebut dengan sendi mati. Nah, yaitu hubungan antara 2 tulang yang tidak dapat digerakkan sama sekali. Nah, jadi sendi sinartrosis ini sendi yang tidak dapat digerakkan. Nah, kemudian sendi sinartrosis ini juga terbagi menjadi 2, yaitu sinartrosis sinfibrosis dan sinartrosis sinkondrosis. Nah, untuk contoh dari sinartrosis sinfibrosis ini merupakan tulang-tulang sendi yang berada di tulang-tulang tengkorak. Dan tipe sendi yang kedua berdasarkan gerakannya yaitu ada amfiartrosis. Nah, jadi sendi amfiartrosis ini juga disebut dengan sendi kaku. Artinya gerakannya itu terbatas, namun tetap dapat bergerak tetapi terbatas. Nah, jadi sendi amfiartrosis ini merupakan hubungan antara 2 tulang yang dapat digerakkan secara terbatas. Nah, kemudian untuk jenis dari sendi amfiartrosis ini ada 3, yaitu simfisis, kemudian sindemosis, dan gomposis. Nah, jadi untuk jenis sendi amfiartrosis itu contohnya sendi antar tulang belakang. Nah, kalau yang jenis sindemosis itu contohnya pada sendi antar tulang betis dan tulang kering. Nah, kalau jenis yang ketiga yaitu gomposis, ini contohnya pada tulang gigi yang tertanam dalam kantong tulang rahang. Selanjutnya yang ketiga yaitu berdasarkan gerakannya ada yang namanya sendi diartrosis atau disebut juga dengan sendi hidup. Nah, jadi anak-anak, sendi diartrosis inilah yang membantu kita dalam pergerakan sehari-hari seperti menggeleng, kemudian mengangkat tangan. Nah, itu dibantu oleh sendi diartrosis. Nah, jadi sendi diartrosis ini merupakan hubungan antara 2 tulang yang dapat digerakkan secara leluasa atau tidak terbatas. Nah, kemudian menurut arah gerakannya, sendi diartrosis ini terbagi menjadi 6 macam atau 6 sendi.
Yang pertama yaitu sendi engsel atau bisa disebut juga dengan sendi berporos satu. Nah, jadi sendi engsel ini merupakan hubungan antar tulang yang memungkinkan gerakannya hanya satu arah seperti pintu. Nah, dapat dijumpai pada hubungan tulang hasta yang terdapat pada pangkal lengan atau siku, tulang betis terhadap tulang paha, kemudian mata kaki, dan antara ruas-ruas jari. Nah, untuk gambarnya bisa anak-anak ibu lihat. Nah, kemudian yang kedua ada sendi pelana atau biasa disebut juga dengan sendi seleris. Nah, yaitu sendi pelana ini yaitu hubungan antar tulang yang memungkinkan gerakannya itu dua arah. Nah, jadi berbeda dengan sendi engsel tadi. Kalau sendi engsel itu hanya gerakannya pada satu arah seperti pintu. Nah, kalau sendi pelana itu gerakannya dua arah. Contohnya pada sendi antara ruas jari tengah dengan telapak tangan dan antara tulang-tulang jari kaki dengan telapak kaki. Untuk gambarnya bisa anak-anak lihat. Nah, kemudian yang ketiga yaitu sendi putar. Nah, jadi sendi putar ini merupakan hubungan antar tulang yang memungkinkan salah satu tulang berputar terhadap tulang yang lainnya sebagai porosnya. Nah, contohnya yaitu hubungan antara tulang atlas dengan tulang pemutar sehingga kepala kita itu dapat bergerak berputar dan hubungan tulang atau bisa juga antara hubungan tulang hasta dan pengumpil. Nah, jadi sendi putar ini merupakan sendi yang berporosnya itu berputar. Nah, kemudian yang keempat yaitu sendi geser. Nah, sendi geser ini merupakan hubungan antar tulang yang memungkinkan gerakan pada satu bidang saja atau gerakannya itu bergeser. Nah, contohnya itu pada ruas-ruas telapak kaki dan ruas-ruas pada telapak tangan. Yang keempat yaitu ada sendi luncur. Nah, jadi sendi luncur ini merupakan hubungan antar tulang yang memungkinkan gerakan badan melengkung ke depan atau membungkuk dan ke belakang serta gerakan memutar atau menggeliat. Nah, jadi sendi luncur ini yang membuat kita dapat membungkuk. Nah, kemudian yang keenam yaitu sendi peluru atau endotrosis. Nah, jadi sendi peluru ini merupakan hubungan antar tulang yang memungkinkan kegerakan segala arah atau gerakan bebas. Nah, contohnya itu pada hubungan antara tulang gelang bahu dengan tulang lengan atas atau juga dengan hubungan antara gelang panggul dengan tulang paha. Nah, sendi peluru ini yang hubungannya atau gerakannya itu ke segala arah. Nah, jadi untuk gerakan sendi diartrosis tadi terbagi menjadi 6 berdasarkan gerakannya, yaitu ada sendi engsel, sendi pelana, sendi putar, sendi geser, sendi luncur, dan sendi peluru. Nah, Ibu harapkan berdasarkan penjelasan tadi, anak-anak dapat membedakan antara dari keenam gerakan sendi tadi. Nah, yang tadi merupakan materi terakhir yang Ibu paparkan. Nah, jadi pada pagi hari ini kalian telah mempelajari 4 bahasan. Jadi mari kita simpulkan apa saja pembahasan kita pada pagi hari ini. Yang pertama tadi kita membahas tentang pengertian sendi. Kemudian yang kedua kita membahas tentang fungsi sendi. Dan yang ketiga kita telah membahas tentang struktur sendi. Nah, apa saja struktur sendi tadi terbagi lagi menjadi 5 komponen. Yang pertama ada ligamen, yang kedua kapsul sendi, kemudian yang ketiga cairan sinoval, yang keempat tulang rawan hialin, dan yang kelima tadi bursa. Nah, kemudian yang pembahasan yang keempat tentang tipe persendian. Nah, jadi untuk tipe persendian tadi berdasarkan strukturnya telah terbagi menjadi 3, yaitu ada persendian fibrosa, persendian kartilago, dan persendian sinoval. Kemudian bahasan yang keempat tentang tipe persendian itu tadi berdasarkan gerakannya terbagi menjadi 3, yaitu ada sinartrosis, amfiartrosis, dan diartrosis. Nah, kemudian untuk yang diartrosis tadi terbagi menjadi 6 berdasarkan gerakannya. Ada sendi engsel, sendi pelana, sendi putar, sendi geser, sendi luncur, dan sendi peluru. Nah, jadi Ibu harapkan kalian juga dapat menyimpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, kemudian untuk pemaparan materi Ibu yang mungkin kurang kalian pahami, kalian bisa menanyakan langsung dengan Ibu melalui chat pribadi, bisa melalui WA. Nah,
Selanjutnya, nanti di akhir Ibu akan memberikan video mengenai gerakan-gerakan pada persendian tadi yang sudah kita bahas. Nah, mungkin di akhir juga Ibu akan memberikan soal soal esai untuk kalian jawab melalui Google Classroom. Nah, kemudian untuk yang tugas minggu kemarin yang belum kalian kumpul, mungkin bisa segera dikumpulkan agar bisa segera Ibu nilai. Nah, kemudian berakhirlah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Alangkah lebih baiknya kita mengucapkan alhamdulillah. Nah, Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.